Heyo Temagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Terkait dengan apa yang sudah terjadi di pulau raksasa sekarang yang memperlihatkan dua orang misterius yang sedang menyusup ke tempat tersebut. Bagaimana jika pria misterius yang berkeliaran di sekitar Elbaf tak lain adalah Skopergaban yang akan melindungi negeri para raksasa ini dari kembaran Sengs? Diyakini bahwa pada cerita sampul, pria yang bertemu dengan Krokus ini tak lain adalah Skopergaban. Setelah bertemu dengan pasukan topi jerami, Krokus entah bagaimana datang menemui Gaban lagi di mercusuar dan memberitahu kepada pria tersebut tentang pasukan topi jerami dan bahwa mereka bisa jadi adalah bajak laut yang dibela oleh Roger. Setelah bertemu dengan Krokus, Gaban akan pergi ke dunia baru di mana dia akan bertemu dengan Marco dan mempelajari lebih lanjut tentang topi jerami. Sekarang mari kita segarkan ingatan kita mengapa pria misterius ini adalah Skopergaban. Jadi sepertinya anggota dari bajak laut Roger ini akan menghadapi si jahat Sengs di Pulau Elbaf nanti. Skopergaban adalah orang yang menemukan baby Sengs di dalam peti setelah meninggalkan God Valley. Sepanjang manga, ia sering terlihat bersama dengan Sengs dan juga Bagi. Terkadang juga menunjukkan emosi yang sama. Penampakan pertama dari pria misterius ini ada di mercusuar Twin Capes. Sebuah pertanda bahwa ketika ia muncul lagi, itu adalah karena ada tanda petik saudara kembar dari Akagami. Nah saat ini Skopergaban sedang mengembara. Elbaf dan kembaran Sengs telah muncul untuk mendatangkan malapetaka. Satu-satunya orang di Elbaf yang mengetahui latar belakang dari Sengs ini adalah orang yang berhadapan langsung dengan para kesatria suci dan menemukannya di dalam peti saat masih bayi. Lalu bagaimana jika Skopergaban akan mengganggu Sengs yang jahat menyerang para raksasa dan topi jerami, mengungkapkan kepada mereka latar belakang Sengs dan bagaimana pria di hadapan mereka tak lain adalah seorang penipu yang sebenarnya adalah saudara kembarnya. Di sisi lain, Kolon tak lain adalah putra dari Skopergaban dan juga Ripley. Terlihat bahwa menjelang akhir bajak laut Roger, baik Roger maupun tangan kanannya yakni Rayleigh agak tenang dan menemukan cinta. Apakah hal yang serupa juga didapatkan oleh tangan kiri dari Roger yakni Skopergaban? Seperti yang kita ketahui, Rayleigh jatuh cinta pada Shaki yang merupakan salah satu penguasa Amazon Lily sebelumnya. Nah, di dalam mitologi, Amazon diceritakan sebagai kelompok wanita raksasa pemberani yang tinggal di pulau terpencil. Mungkinkah ada persamaan antara Rayleigh dan juga Skoper, di mana seseorang jatuh cinta pada seorang wanita yang dikatakan sebagai bagian dari ras wanita raksasa di dalam mitologi, tetapi dia sendiri bukanlah seorang raksasa. Dan yang satunya lagi jatuh cinta pada seorang wanita yang sebenarnya adalah raksasa. Pada halaman pertama chapter 1132, bartender memberikan Kolon sekeranjang barang untuk diberikan kepada Ripley dan mengatakan bahwa dia juga mengemas beberapa untuk ayahnya. Pada halaman terakhir pada chapter 1132, kita melihat pria misterius yang berkeliaran di Elbaf. Apakah ini kebetulan atau direncanakan? Apakah awal chapter dan akhir chapter ini adalah orang yang sama yang dikatakan pada chapter ini? Sengs menyebut Kolon pemarah dan anak-anak raksasa lainnya tak menyukainya karena dia terlalu gaduh. Nah, salah satu sifat yang kita lihat dari Skopergaban ini adalah bahwa ia tampaknya merupakan bajak laut Roger yang paling bermasalah dan juga pemarah juga. Mirip sekali dengan Kolon. Apakah Kolon mewarisi kepribadiannya dari Skoper? Ada seseorang yang ada di dalam mitologi Irlandia, pahlawan Chu Shulain, dan dikatakan sebagai reinkarnasi dari pahlawan lain yang bernama Lau, yang mirip sekali dengan kata Luffy. Nama Chulain sendiri dapat diartikan sebagai Kalon atau mirip dengan Kolon. Tapi bagian terpenting dari nama tersebut adalah Chu. Sekarang dalam ilmu pengetahuan, Chu mewakili apa yang disebut sebagai elemen kimia. Unsur tersebut adalah tembaga alias koper. Kita semua tahu bahwa Oda sangat menyukai mitologi Irlandia dan khususnya Timur. Dia menggunakan elemen kimia alias tembaga alias Chu. Jadi untuk menyamakan pahlawan Irlandia Chu Chulain dan juga berhubungan dengan Kolon, coba tebak warna tembaga yang baru diekspos dan dikatakan terlihat seperti pink. Sekarang siapa yang rambutnya berwarna merah muda di Elbaf? Tentu saja adalah anak ini, yakni Kolon. Jadi bukan sebuah kebetulan kan? Menariknya lagi, coba kalian searching di Panama. Ada sesuatu yang disebut sebagai tambang ular kobra, yakni tambang tembaga. Tebak, tambang tembaga ini berada di sebuah distrik bernama Donosu, Provinsi Kolon. Yep,
Oda melakukan penelitiannya lagi dan juga provinsi Kolon terletak di ibu kota yang sama yang disebut sebagai Kolon. Jadi untuk saat ini bisa saja Skopar Gaban ini memiliki 85% kemungkinan menjadi ayah dari Kolon ini. Kemudian yang terakhir tak kalah pentingnya adalah Skopar Gaban ini menghunuskan dua kapak yang tampaknya menjadi salah satu senjata yang paling sering digunakan di Elbap. Orang-orang mitologi sangat sering menggunakan sebuah kapak dalam peperangannya. Berdasarkan usia anak-anak giant sebelumnya, Kolon seharusnya berusia sekitar 15-25 tahun. Nah, setelah bajak laut Roger bubar, mungkinkah Skopar Gaban pergi ke Elbap dan jatuh cinta pada Ripley, di mana mereka segera datang untuk menemui Kolon. Bagaimana jika pria dengan bekas luka bakar adalah saudara kemar jahat Shanks yang berhadapan langsung dengan Shirohige dan mencuri rod poneglyph terakhir darinya beberapa tahun yang lalu? Untuk bisa melihat hal ini, kita akan kembali ke tempat pertama kita melihat poneglyph terakhir. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kita melihat bahwa rod poneglyph terletak di hutan di Pulau Manusia Ikan. Bertahun-tahun kemudian setelah lompatan waktu tersebut, kita melihat bahwa rod poneglyph ini telah hilang dan tak memberi kita penjelasan apa yang terjadi pada benda tersebut. Sekarang kita belajar dari Jinbe bahwa setelah kematian dari Roger, Shirohige mengambil alih Pulau Manusia Ikan dan melindunginya dari bajak laut. Jadi mungkinkah antara waktu kematian dari Roger dan beberapa tahun sebelum Ace bergabung dengan krunya, Shirohige entah bagaimana akan berhadapan dengan kembaran dari Shanks ini ketika dia sedang melindungi Pulau Manusia Ikan dan poneglyphnya diambil darinya. Selama pertarungan inilah Shirohige menerima bekas luka di dadanya ini. Bekas luka yang terasa sangat sakit sekali beberapa setelah saat Shirohige melihat wajah dari Shanks. Ingat, pria dengan luka bakar hanya disebutkan 2 kali di dalam manga. Pertama saat Killer berbicara dengan Kid dan saat Devon bertanya kepada Teach tentangnya. Jadi hanya 2 karakter yang memberikan petunjuk apapun tentangnya, yakni 2 karakter yang kita ketahui paling berhubungan dengan musuh Shanks. Ketika Kurohige memberitahu Kuzan tentang pria tersebut, Lavide dan juga Shiryu mengatakan bahwa dia menunggangi kapal hitam dan mungkin saja pemerintah dunia sendiri yang mengambil alih salah satu poneglyph tersebut. Jadi overall, pria dengan bekas luka bakar ini berada di Elbap sekarang dan memegang poneglyph terakhir yang akan menuntun pasukan topi jerami menuju ke Pulau Lautel. Puncaknya mungkin Robin akan berakhir ditangkap oleh kembaran Shanks ini dan secara tak langsung akan dibawa ke Road Poneglyph terakhir. Jadi overall, Skopar Gaban akan menjadi pelindung negeri ini dari serangan musuh berbahaya seperti kembaran Shanks yang tiba di pulau tersebut. Pertarungan dari mereka tentu tak akan bisa terelakkan lagi ya, walaupun Luffy sudah berada di sana. Potensi karakter-karakter lain pun masih bisa memasuki Pulau Elbap. Seperti Akainu mungkin juga akan pergi ke Elbap, mungkin mengawal anggota Gorosei yakni Garling. Hal ini pun dapat menyebabkan bentrokan antara Akainu, Kuzan ataupun Aokiji dan bahkan Dragon sendiri ya. Tentu Yonko yang lainnya seperti bagi dari Cross Guild-nya mungkin juga akan terseret ke dalam kekacauan ini. Dan dengan membawa semua orang ke Elbap ini, perang terakhir dapat mencerminkan Marineford dan melibatkan karakter-karakter kuncinya seperti Luffy, Shanks, Kurohige, Mihawk, Buggy, dan lain sebagainya. Perang terakhir juga dapat menggemakan turnamen Lembah Dewa dengan turnamen berburu dan insiden yang mirip sekali seperti Lembah Dewa ini. Luffy yang mewakili Roger, Kobe yang mewakili Garp, Kurohige yang mewakili Rocks, kemarin Shanks ini yang mewakili Garling, Kesatria Suci, Garling yang mewakili Saturnos. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang Skopar Gaban yang tentu akan menjadi musuh utama dari kembaran dari Shanks ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Kita bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jagar. Mari kita berlabuh.